Oke, baik. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dan yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama, admin, yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu sendiri terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah mengolah profil semua data. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Pengolah data lemari, pengolah data rak. Kenapa harus ada fitur pengolah data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis. Ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Karena satu buku pasti memiliki penulis memiliki penerbit dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam. Sebenarnya satu kesatuan artinya satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan create. Create artinya dia menampilkan, menambah data, atau membaca atau melihat data menggunakan data, menghapus dan mencari data sementara. Untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca datanya saja. Kemudian fitur mengolah data admin. Fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin itu sendiri dan admin dapat melakukan root. Kemudian mengolah data lemari rak, penulis, penerbit jenis buku ini juga hanya dapat dilihat dan dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan root. Untuk fitur pengolah data, buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin ini, dia memiliki akses root, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca dan mencari read atau search. Kemudian mengolah data pengunjung ini, admin dapat melakukan code, sementara pengunjung atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data di sini. Ada catatan pengunjung,
Kemudian berikutnya ada mengolah data pinjam dan detail. Detail pinjam ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor admin. Dia bisa melakukan close dan pengunjung bisa melakukan close, namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data peminjaman, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini nanti akan kita kembangkan, tidak menangani transaksi, sanksi keterlambatan pengambilan buku misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus ada dengan jumlah buku yang dipinjam. Contohnya kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, maka ia harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat di dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code versi 7.4.2.7. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support atau baru sampai di PHP. Versi 7 belum sampai versi 8, jadi pada kali ini untuk memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditemukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyolindo Kupang. Maka tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang. Kemudian untuk pengunjung, jadi setiap pengunjung yang datang di kampus Stikom Uyolindo Kupang dan mau melakukan peminjaman atau pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan diperlukan oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel. Yang bisa kita buat ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama, kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini untuk menyimpan data admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, itu tipe datanya adalah integer, primary key, dan dia auto increment, artinya penomoran ID-nya secara otomatis. Mulai MySQL, kemudian adalah nama-nama, kita gunakan tipenya teks. Kenapa kita menggunakan teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat tanggal lahir, kita menggunakan date, kemudian alamat, email, telepon kita menggunakan teks. Kenapa? Telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar. Telepon itu sebenarnya dia akan terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka, pasti menurut pemikiran orang pada umumnya
kita harus menggunakan integer atau number. Nah, untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks varchar atau integer atau number, harus kita tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut, misalnya telepon. Apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti yang sering pada umumnya, huruf. Angka huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka dan tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa membuat semua angka, huruf, karakter, simbol berbentuk. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Karena digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Sementara telepon tidak sama, ada yang 12, ada yang 13. Nah, itu lebih tepatnya sama contoh NIM. Totalnya 8, berarti kita pakai varchar 8 atau NIM. Nomor induk kependudukan, jumlah karakternya 16. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Tidak sama, jadi kita memutuskan memilih telepon. Password kita gunakan juga, karena penjumlahan karakternya kita tidak tahu dan tidak sama. Sementara status admin kita pakai karakter 1 karena rencananya status yang dimaksudkan adalah 1 admin. Apakah aktif atau tidak aktif? Kalau aktif kodenya 1, walaupun tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka tersebut tidak bisa mengakses sistem karena statusnya adalah tidak aktif. Dan jadi ini untuk fungsinya sebagai tools, jadi suatu saat sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita menjadi tidak aktif atau blokir. Kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Lemari ini terdiri dari 2 atribut, karena memang kita hanya menutupi ID lemari. Datanya adalah integer, primary key, dan atau increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu pasti ada rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari lemari dan rak harus saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key atau increment. Nama rak masih kita kasih teks, kemudian ID lemari integer. Nah, ID lemari FK kita kasih foreign key, dia berelasi dengan ID lemari. Yang di atas primary key, ID lemari bertemu dengan ID lemari. Di bawah artinya satu lemari memiliki banyak rak ID lemari. ID lemari ini bisa ciri-cirinya terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari ini akan ditarik ke bawah menuju di lemari. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada,
Selanjutnya, kita membuat tabel penulis. Tabel penulis dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis dan satu buku memiliki satu penerbit buku. Satu buku memiliki satu jenis atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi ada relasi waktu meaning. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key. Namun di sini ada form NK yang artinya bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel. Penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku ID. Penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit terlebih di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi ID dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini ketiganya saling berelasi. Pertama, tabel penulis ID, penulis tipe datanya integer, primary key, dan auto increment, sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama, atau satu yang lain, tanggal lahir tipe datanya teks, alamatnya teks email, telepon tipenya teks. Nah, status ini tipenya aktif dan tidak aktif, jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1, kemudian berikutnya adalah tabel. Penerbit terdiri dari ID, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama tipenya teks, alamat IP-nya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka lebar datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Kemudian tabel atributnya adalah kota email, telepon, tipenya teks, semua statusnya K. Ini juga sama statusnya. Kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, integer, primary key, atau increment. Nama kita gunakan teks. Untuk jenis buku misalnya buku ekonomi, berita fiksi, non-fiksi, buku rohani. Nanti kita buat kategori-kategori buku, komputer, dan sebagainya. Sama seperti pergi ke toko buku Gramedia. Setiap buku akan diletakkan di lemari atau tidak rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategorinya sendiri. Misalnya buku komputer di komputer bahasa, kemudian dengan sendirinya jadi jenisnya, yaitu kita akan menginput atau menyimpan di tabel jenis buku. Setelah di tabel buku terdiri dari ID, buku tipe datanya integer, primary key, dan judulnya teks. Kenapa teks lebih lengkap dan lebar? Data antara satu karena antara satu record atau satu data dengan data yang lainnya tidak sama intisari. Tipe datanya teks. Kenapa? Karena terjadi huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama dan jumlahnya tak terbatas. Karena
kita tidak tahu ada banyak sekali adanya sedikit kemudian tahun terbit. Kita gunakan parcar, lebarnya 4, diterbitkan tidak terlibat dan operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter lebar. Karakternya adalah 4G SDN. Kita gunakan teks dan di sini 0. Mengapa kita menggunakan 0? Artinya ini datanya tidak boleh kosong. Karena ada buku, misalnya koran dan sebagainya itu tidak memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong jumlah halaman dan jumlah buku. Tipe datanya integer, karena nanti saat terlibat dalam operasi perhitungan, kemudian ID penulis, ID penerbit jenis buku ini adalah foreign key dari primary key masing-masing. Tabel ini dia sifatnya foreign. Dia bisa berulang datanya di saat duplikasi, kemudian statusnya adalah null, artinya 0 itu artinya misalnya habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka travel yang 1 digit saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, nama tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari angka. Bisa huruf, kemudian jumlah recordnya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah itemnya tidak terbatas. Tidak dibatasi berapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama, tanggal lahir kita pakai date, alamatnya jenis kelamin, varchar 9. Ini pasti sama, laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya 9. Kita gunakan teks telepon, teksturnya kita gunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam meminjam, dalam tabel pinjam itu ada pinjam, tipe datanya integer, memiliki atau increment, pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya data tanggal kembali, artinya buku itu transaksi itu yang membuat begitu dikembalikan. Tanggal berapa di sini kita gunakan date, namun tipenya 0, artinya pada saat dia meminjam pertama kalinya maka terinput tanggal pinjam. Tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate. Kita tinggal mengubah tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa. Nah, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Otomatis dipinjam oleh pengunjung, kemudian statusnya apa? Di statusnya itu baru mengambil buku meminjam, mengembalikan hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol, kemudian diserahkan. Nah, artinya admin siapa yang menyerahkan? Menyerahkan ini
karena ID admin ini seharusnya adalah admin, tapi karena ada dua, akan menjadi salah jika kita salah, jadi kita atributnya kita pakai nama, yang lain kita tidak pakai admin, tapi nanti isinya itu merupakan ID admin. ID admin nantinya diserahkan oleh admin, siapa yang diterima, pihak saat dikembalikan itu, dan siapa yang terima. Untuk terima ini masih nol. Kenapa? Karena pada saat nantinya buku dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate admin yang terimanya itu siapa, kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari digital primary key, atau increment ID, dia bereaksi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku. Ini artinya transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Seperti itu, jadi dalam satu transaksi, peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku yang buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Kemudian buku yang dipinjam berapa besarnya ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website.